Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi penjelasan tugas 6, yaitu tugas terakhir mengenai penilaian kondisi infrastruktur keairan. Jadi sebenarnya idealnya adalah kalian melakukan ini dengan survei di lapangan seperti itu. Jadi misalnya kalian mendapatkan daerah irigasi di Kabupaten Brebes, maka harusnya kalian melakukan survei ke sana dan menilai kondisi infrastruktur irigasi yang ada di Kabupaten Brebes. Tapi dengan keadaan yang sekarang mungkin tidak memungkinkan untuk ke sana, sehingga akan saya skenariokan seperti ini. Jadi desain irigasi yang kita gunakan di sini ada tugas kalian masing-masing, tugas masing-masing mahasiswa. Jadi kemudian selanjutnya adalah untuk kondisi-kondisi bendungan, saluran pembawa, kemudian bangunan-bangunan air yang lain, itu nanti akan saya berikan beberapa foto terkait kondisi di suatu daerah irigasi seperti itu. Nah, itu asumsikan saja bahwa itu adalah hasil dari survei kalian. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita memainkan skenario bahwa foto-foto yang saya berikan itu, file-file yang saya berikan, foto-foto kondisi dan beberapa penjelasan mengenai keadaan di lapangan, itu yang akan menjadi objek untuk kalian nilai seperti itu. Jadi kemudian lakukan penilaian dengan memberikan justifikasi ilmiah kondisi bangunan yang Anda ambil. Jadi misalnya apa ya? Saya berikan suatu kasus bendungan, saluran pembawa, kemudian beberapa komponen yang dapat dinilai sesuai dengan peraturan Menteri PUPR, maka itu yang akan menjadi isi laporan kalian nanti. Nah, contoh artikel mengenai penilaian kinerja irigasi wajib dipelajari yang akan mendorong atau memberikan support bagaimana kalian akan menyusun laporannya. Oke, jadi seperti ini. Oke, sorry. Nah, oke. Ini ada sebuah jurnal mengenai penilaian kinerja sistem irigasi utama daerah irigasi Bantimurung Kabupaten Maros. Jadi nanti berarti daerah irigasinya adalah daerah irigasi, nama daerah irigasi kalian. Prosedurnya seperti ini. Ini yang perlu kalian tulis: penelitian, persiapan, pengumpulan data, data primer, data sekunder. Ini alur diagram penelitiannya seperti ini. Dan tinggal masuk ke misalnya seperti ini. Ini adalah analisis kinerja sistem irigasi kondisi prasarana fisik. Tadi sudah dijelaskan pada sesi ke-6 apa saja prasarana fisik yang perlu dinilai. Ada bangunan utama, saluran pembawa, bangunan pada saluran pembawa, pembuangan, jalur inspeksi, kantor perumahan dan gudang seperti itu. Nah, kondisi existingnya adalah seperti ini angkanya, di mana maksimumnya itu nilainya ini. Ini sudah kita jelaskan pada sesi 6, angka-angka ini. Beban maksimum dan oke, seperti itu, sehingga totalnya seperti ini 25,17 dan kondisi-kondisi yang lain. Jadi sebenarnya ini adalah komponen-komponen yang sama yang telah kita diskusikan pada sesi 6, hanya ini adalah penilaian yang telah dilakukan. Nah, sama seperti yang akan kalian lakukan di penilaian kondisi infrastruktur irigasi ini. Jadi kalian akan menilai kondisinya itu seperti apa. Kalian nilainya berapa. Nah, untuk membuat penilaian kalian logis, silahkan kalian membuat suatu justifikasi terhadap apa yang kalian lihat. Jadi misalnya kondisinya rusak karena apa, alasannya seperti apa. Nah, kemudian kalian baru berikan nilai berapa, seperti itu. Jadi intinya ini kita hanya memainkan skenario, karena CPMK yang akan saya berikan kepada kalian adalah kalian mengerti bagaimana cara melakukan penilaian kondisi infrastruktur irigasi berdasarkan peraturan menteri. Kalau misalnya kalian sudah paham masalah itu, bagaimana cara penilaiannya. Nah, kalau misalnya kalian diminta untuk di kondisi real seperti itu, saya kira tidak ada masalah karena kalian sudah mengetahui metode langkah-langkah untuk menyelesaikan
penilaian kondisi infrastruktur irigasinya. Jadi ini akan saya bagikan juga filenya ini untuk dipelajari. Ada juga file yang lebih lengkap sebenarnya, ada file tesis terkait penilaian kondisi infrastruktur irigasi. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat justifikasi atau opini-opini, kalian bisa membuatnya berdasarkan dari referensi ini seperti itu. Oke, selesai. Jadi untuk laporannya kurang lebih akan seperti ini. Maksudnya step-stepnya. Jadi untuk formatnya nanti akan diserahkan ke asisten bagaimana nanti formatnya seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.